Pelaksanaan upacara ngaben di Bali selain sebagai sebuah ritual, bisa dikatakan sebuah tradisi yang tetap terjaga lestari sampai sekarang ini. Ngaben sendiri adalah sebuah upacara pembakaran mayat yang dilakukan oleh warga Hindu dengan tujuan untuk menyucikan roh orang yang sudah meninggal untuk menuju ke tempat peristirahatannya yang terakhir. Ini adalah bentuk penghormatan bagi orang-orang yang ditinggalkan kepada leluhurnya agar arwahnya segera bisa kembali ke Sang Pencipta. Tata cara pelaksanaan upacara ini kadang-kadang berbeda-beda antar satu tempat dengan yang lainnya. Namun, esensinya sama dan hampir semua kegiatan upacara berkaitan kepercayaan masyarakat yang terkenal dengan Desa Kalapatra. Selain berdasarkan sumber kitab suci Weda atau lontar, pelaksanaannya disesuaikan dengan tempat, waktu, dan keadaan. Sebelum menonton video ini, sebaiknya kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan like, juga klik tombol lonceng untuk notifikasi. Kata ngaben itu sendiri berasal dari kata api mendapat awalan nga dan akhiran an menjadi ngapian, menjadi sengau ngapen, dan lambat laun menjadi penggeseran kata menjadi ngaben. Dalam hal ini ada dua sumber api nyata yang membakar jenazah dan api abstrak yang merupakan mantra puja dari sang pendeta yang memimpin upacara. Dalam versi lainnya, ada yang mengatakan berasal dari kata bea yang berarti bekal atau abu atau menjadi abu, yang semua artinya mengarah kepada pelepasan terakhir dalam kehidupan manusia. Saat prosesi ngaben ini dilaksanakan, diadakan juga proses penyucian roh saat meninggalkan badan kasar. Tradisi ini berlangsung dan dilaksanakan dengan menentukan hari baik. Besar kecilnya prosesi ngaben ditentukan oleh tingkat kemampuan ekonomi warga. Bagi yang mampu, tidak jarang dilakukan dengan upacara tingkatan lebih besar atau utamaning utama. Dan bagi yang kurang mampu, bisa mengambil tingkatan upacara yang lebih rendah atau nistaning utama. Sehingga bisa dimaknai bagaimanapun bentuk atau tingkatan upacara tersebut tetap utama dan memiliki makna yang sama. Bahkan sekarang dilakukan upacara ngaben massal sehingga lebih irit biaya. Orang yang meninggal, jasadnya tidak dibakar tapi dikubur, menunggu hari baik dan kesepakatan warga setempat untuk melaksanakan upacara ini. Jenis upacara ngaben di Bali. Masyarakat awam mungkin hanya mengenal upacara ngaben di Bali sebagai ritual pembakaran mayat. Padahal, masyarakat Bali sendiri memiliki 5 jenis tradisi ngaben yang dibedakan berdasarkan cara pelaksanaannya, yakni yang pertama, ngaben sawa wedana. Upacara ini dilakukan dengan melibatkan jenazah yang masih utuh, di mana artinya jenazah tidak dikubur terlebih dahulu dan pelaksanaannya dilakukan antara 3 sampai 7 hari setelah waktu meninggalnya. Pada waktu khusus, ada pula pelaksanaan ngaben sawa wedana yang dilakukan 1 bulan setelah waktu meninggal jenazah. Pada rentang waktu tunggu tersebut, jenazah diletakkan di area balai adat. Untuk mencegah pembusukan, masyarakat Hindu Bali menggunakan ramuan khusus
Pada masa waktu tunggu ini, jenazah pun akan diperlakukan selayaknya seperti manusia hidup. Mereka pun akan menganggapnya seperti orang yang tengah tidur atau beristirahat seperti biasa. Yang kedua adalah Ngaben Asti Wedana. Ngaben Asti Wedana merupakan upacara yang melibatkan jenazah yang pernah dikubur. Sebelum pelaksanaannya, dilakukan terlebih dahulu ritual ngaga yang merupakan cara pengambilan tulang belulang sisa dari jenazah. Yang ketiga, yaitu swasta. Tradisi ngaben yang satu ini dilakukan tanpa melibatkan jenazah di dalamnya. Pelaksanaannya biasanya terjadi karena hal yang tidak memungkinkan, seperti ketika jenazah tak ditemukan karena kecelakaan, meninggal di luar negeri, dan lain-lain. Sebagai ganti dari jenazah, biasanya digunakanlah kayu cendana yang sebelumnya telah dilukis serta diisi dengan aksara Megis. Pelukisan dan pengisian tersebut merupakan representasi dari badan kasar atma jenazah yang bersangkutan. Yang keempat yaitu ngelungah. Tradisi upacara ngaben ngelungah dilakukan untuk anak yang belum mencapai waktu tanggal gigi. Yang kelima yaitu Warak Kruron. Ngaben Warak Kruron secara khusus dilaksanakan untuk jenazah bayi yang keguguran. Selain memiliki jenis-jenis yang berbeda, upacara ngaben di Bali juga dilakukan dengan tata cara yang khusus. Apalagi bagi masyarakat Bali, ngaben merupakan ritual keagamaan yang begitu penting dan tak boleh dilakukan secara sembarangan. Bali sebagai destinasi wisata dunia, tradisi upacara ngaben ini tentu menjadi hal menarik bagi wisatawan. Tak jarang wisatawan di Bali mengagendakan kegiatan menyaksikan prosesi kremasi jenazah bagi umat Hindu. Prosesi pembakaran jenazah ini merupakan puncak acara pengabenan karena beberapa rentetan prosesi atau ritual juga harus dilaksanakan seperti upacara ngulapin atau diartikan pemanggilan roh atau atma, nyiramang atau memandikan, ngajum kajang selembar kain putih yang ditulis aksara-aksara Megis, ngaskara untuk menyucikan roh, memeras setelah upacara tersebut berhasil dan sukses dilaksanakan apabila mendiang sudah memiliki cucu, papegatan, pakiriman kutang, dan ngeseng acara puncak pembakaran jenazah. Rentetan prosesi ini pun tetap melihat desa Kalapatra setempat. Dalam ajaran agama Hindu, manusia tersebut terdiri dari badan kasar, badan halus, dan karma. Diyakini terdiri dari 5 unsur atau elemen yang disebut Panca Mahabhuta, yaitu pertiwi atau sat padat, teja atau sat panas, apah atau sat cair, akasa atau ruang hampa, dan bayu angin. Kelima unsur tersebut menyatu membentuk fisik manusia dan digerakkan oleh atma atau roh. Pada saat manusia meninggal, 5 unsur tersebut akan dikembalikan ke asalnya, dan atma sendiri yang selalu kekal akan diharapkan menyatu kembali ke asalnya, yaitu Tuhan, melalui upacara ngaben. Namun demikian, karma yang melekat pada atma tersebut, baik itu berupa kebaikan atau dosa, selalu melekat, dan atma tersebut harus reinkarnasi kembali ke bumi
untuk memperbaiki dosa-dosa pada kehidupan sebelumnya. Bahkan, ada yang terlahir tidak sempurna karena dosanya terlalu banyak. Maka dari itu, di agama Hindu tersebut adanya hukum karma pala, hasil perbuatan yang tidak bisa dinikmati sekarang akan dinikmati pada kehidupan mendatang. Pulau Dewata ini memang berkembang sejumlah budaya dan tradisi unik yang terjaga lestari sampai sekarang ini. Tidak peduli berapa besar pengaruh transisi zaman, apalagi berhubungan ritual-ritual keagamaan, termasuk upacara ngaben ini.